Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar mengenai pengembangan evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran tematik. Sebelum itu, ayo kita perkenalan dulu. Yang pertama, yaitu Ahmad Fadil dengan NIM 191410. Kemudian ada Ahmad Rafi Arifandi dengan NIM 191414. Kemudian ada Syarifah Rahmatul Inayah dengan NIM 191441. Yuk simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Arifandi. Saya dari jurusan PGMI 2019 kelas A, NIM 19140014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dalam bahasa Arab yaitu al-takdir, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti penilaian. Akar kata evaluasi yaitu value, yang dalam bahasa Arab berarti al-qimah, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti nilai. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pada setiap jalur jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, evaluasi juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Ayat 17 dikemukakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selain itu juga, para ahli juga ada yang mendefinisikan kata evaluasi, yaitu seperti Stravelbing mendefinisikan evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Berdasarkan pendapat di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu tindakan kegiatan atau suatu proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dari aktivitas pembelajaran untuk menentukan dan mengambil keputusan terhadap peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita menuju kepada materi selanjutnya, yaitu materi mengenai pengukuran, penilaian, dan pengevaluasian. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu pengukuran, penilaian, dan pengevaluasian? Jadi, pengukuran, penilaian, dan pengevaluasian ini itu saling berhubungan dalam mengetahui hasil belajar peserta didik. Dan ketiganya ini itu juga saling berhubungan untuk mewujudkan tujuan dalam pembelajaran itu sendiri. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui kuantitas sesuatu. Dalam hal ini itu, guru memerlukan suatu alat ukur. Dan biasanya itu alat ukurnya itu berupa tes atau non-tes, dimana yang tes itu ada bisa berupa tes uraian, tes objektif, kemudian tes lisan, apa itu dengan wawancara gitu. Kemudian kalau yang non-tes itu bisa berupa observasi dan angket atau kuesioner. Nah, dalam hal ini itu, dalam pengukuran ini itu sangat tergantung pada alat ukur tersebut, sehingga tidak menimbulkan subjektivitas pada peserta didik. Jadi itu kita itu mendahulukan atau mementingkan objektivitas. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengukuran itu adalah suatu proses atau kegiatan untuk mencari kuantitas sesuatu menggunakan alat ukur dan
mendahulukan objektivitas daripada subjektivitas tersebut. Selanjutnya kita menuju pada penilaian. Sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu penilaian? Jadi, penilaian itu merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui pencapaian peserta didik dalam pembelajaran. Di sini kita juga bisa mengartikan penilaian itu sebagai penafsiran dari data yang telah dikumpulkan pada pengukuran tadi untuk mengetahui apa sih yang sudah dicapai oleh siswa dalam pembelajaran yang sudah dilewati atau yang sudah berlangsung tadi. Selanjutnya kita menuju pada pengertian dari evaluasi. Tadi di awal sudah disinggung mengenai pengertian dari evaluasi itu sendiri. Jadi pengertian dari evaluasi itu adalah suatu proses dalam memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi untuk mewujudkan suatu keputusan pembelajaran. Kita juga bisa mengartikan evaluasi itu sebagai suatu proses untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu pembelajaran itu. Jadi di sini guru itu bisa mengetahui berhasil tidaknya pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik, juga bisa mengetahui penyebab atau faktor-faktor dalam berlangsungnya pembelajaran tersebut. Di sini juga bisa guru itu mengetahui kekurangannya dalam pembelajaran itu, sehingga nanti pada pembelajaran selanjutnya bisa diperbaiki. Tidak hanya itu, evaluasi itu juga bisa mengetahui perkembangan dari peserta didik tersebut dalam suatu proses pembelajaran. Jadi dari pengertian tadi, kalian tahu nggak sih hubungan antara pengukuran, penilaian, dan pengevaluasian itu apa? Jadi hubungan antara ketiganya ini itu bersifat hierarkis, di mana arti dari hierarkis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berurutan dan berjenjang. Jadi itu kita itu harus melakukan pengukuran terlebih dahulu, kemudian penilaian, dan pengevaluasian yang terakhir. Jadi dalam pengukuran itu kita itu hanya memiliki data berupa angka. Jadi kita tidak tahu angka tersebut itu termasuk nilai jelek atau termasuk nilai bagus. Dan nanti kita tahu itu nilai jelek atau nilai bagusnya itu pada proses penilaian dan pengevaluasian, di mana nanti setelah hasil pengevaluasian tersebut peserta didik itu jadi bisa memperbaiki pada pembelajaran selanjutnya agar hasil belajarnya itu lebih baik lagi. Jadi pada contohnya itu, pada tabel tersebut terdapat kolom yang berupa skor, nilai, dan keputusan, di mana skor ini itu yang ada 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan hasil pengukuran. Kemudian pada kolom nilai yang isinya itu ada kurang, ada baik, ada sangat baik, ada cukup, itu tuh merupakan hasil dari penilaian, di mana itu artinya itu kalau nilainya 1 ya semua, nilainya 1 itu kan di tabelnya itu pada kolom nilai itu kurang. Jadi itu nilai itu tuh kurang dari nilai yang diinginkan pada pembelajaran tersebut. Kemudian ada nilai 4, sangat baik. Berarti itu memang melebihi nilai yang diinginkan pada pembelajaran tersebut. Kemudian kalau pada kolom keputusan itu ada yang meninjau kembali indikator sebelumnya, ada yang bisa meloncat ke indikator yang lebih tinggi, juga ada yang bisa melanjutkan kepada indikator selanjutnya. Itu termasuk hasil dari pengevaluasian. Jadi dimana kalau ada anak skornya itu 3, jadi itu bernilainya itu baik,
Jadi anaknya itu bisa melanjutkan ke indikator selanjutnya. Begitu pula kalau yang nilainya skornya 1, itu di penilaiannya itu kurang dari yang ditargetkan dalam pembelajaran tersebut. Jadi anaknya itu harus meninjau kembali indikator sebelumnya sebelum melanjutkan pada indikator dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan pada materi berikutnya oleh teman saya, Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fadil akan menjelaskan tentang fungsi ujian sebagai instrumen evaluasi. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah mengenali atau mengetahui sebuah fungsi ujian sebagai instrumen evaluasi? Kalau belum tahu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi ujian tersebut. Menurut Anas Sudijono pada tahun 2003 menempatkan posisi beliau kepada fungsi ujian sebagai instrumen evaluasi terhadap dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah fungsi umum. Fungsi umum menurut fungsinya adalah ujian sebagai instrumen evaluasi merupakan suatu tindakan atau kegiatan atau sebuah proses setidak-tidaknya mempunyai 3 macam fungsi umum atau pokok. Menurut Anas Sudijono pada tahun 2003 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mengukur kemajuan dan perkembangan. Maksudnya di sini yang diukur tersebut adalah hasil dari ujian anak murid tersebut atau siswa yang ada di sekolah tersebut. Seperti begitu. Yang kedua adalah penunjang atau mempermudah penyusunan sebuah rencana. Jadi fungsi di sini mempermudah dan penunjang oleh guru untuk menyusun atau membuat sebuah rencana. Yang ketiga adalah memperbaiki dari sebuah kekurangan atau melakukan penyempurnaan kembali agar tidak ada lagi mempunyai kelemahan dan kekurangan saat penyusunan rencana tersebut. Jadi fungsi ujian ini adalah memperbaiki dan melengkapi sebuah kekurangan dan kelemahan tersebut. Selanjutnya adalah fungsi khusus. Menurut secara khusus, fungsi ujian sebagai instrumen evaluasi dapat dibagi menjadi 3 segi, yaitu yang pertama adalah segi psikologis. Dipandang dari segi psikologis, tindakan atau kegiatan ujian di dalam kancah dunia pendidikan di sekolah dapat dilihat atau ditelusuri dari 2 sisi, yaitu sisi dari siswa dan dari sisi tenaga pendidik. Bagi siswa, fungsi ujian secara psikologis akan memberikan petunjuk atau keyakinan batin kepada siswa untuk mengenal ruang dan status anak tersebut di tengah-tengah kelompok atau di pertengahan atau di dalam kelasnya. Bagi tenaga pendidik, kegiatan ujian akan mewariskan ruang dan kapasitas atau penetapan hati kepada siswa di sekolah. Lalu, sudah sampai manakah usaha yang dilakukan oleh siswa tersebut terhadap apa yang dia lakukan? Apakah membawa hasil atau tidak? Sehingga secara psikologis, tenaga pendidik mereka memiliki pegangan atau pedoman untuk menentukan langkah apa saja yang harus diperlukan dan dilakukan selanjutnya agar efektif cara tersebut. Yang kedua adalah segi didaktik. Untuk para siswa, fungsi ujian sebagai instrumen evaluasi secara didaktik atau khususnya evaluasi hasil belajar akan diberikan dorongan atau sebuah motivasi kepada siswa agar dapat menyempurnakan, meningkatkan, dan mempertahankan prestasi dan kecerdasan siswa atau peserta didik yang ada di sekolah. Kalau bagi tenaga pendidik, fungsi ujian sebagai instrumen evaluasi secara didaktik setidaknya mempunyai 5 macam fungsi, antara lain yaitu yang pertama memberikan sebuah landasan
atau jalan buat menilai hasil usaha atau prestasi yang sudah dicapai oleh peserta didik atau siswa yang ada di sekolah. Yang kedua adalah memberikan sebuah informasi yang sangat bermanfaat dan berguna untuk mengetahui keberadaan masing-masing siswa di pertengahan kelompok mereka sendiri. Yang ketiga adalah memberikan sebuah bahan atau sebuah materi yang bermanfaat dan penting agar dapat memilih. Jadi selanjutnya dapat ditetapkan sebuah status siswa tersebut. Yang keempat adalah memberikan sebuah pedoman dan petunjuk guna mendapatkan jalan keluar untuk siswa yang memang sangat memerlukannya. Yang terakhir, yang kelima adalah memberikan sebuah petunjuk dan arahan tentang sejauh manakah sebuah program pengajaran dan pembelajaran yang telah ditemukan atau ditetapkan oleh guru yang sudah dicapai. Selanjutnya adalah yang terakhir dari segi administratif. Dipandang dari segi administratif, fungsi ujian sebagai instrumen evaluasi setidaknya mempunyai atau memiliki 3 macam fungsi, antara lain yang pertama memberikan sebuah laporan, yang kedua adalah memberikan sebuah bahan keterangan atau data peserta didik, dan yang terakhir nomor 3 memberikan sebuah bayangan dan gambaran kepada peserta didik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria dan konsep dalam evaluasi. Untuk melakukan suatu penilaian terhadap kemampuan individual peserta didik dibutuhkan beberapa syarat. Yang pertama, soal ujian harus dibuat secara spesifik. Artinya, tingkat kemampuan dalam setiap soal yang dibuat harus sesuai dengan tingkat kemampuan yang ditetapkan dalam sasaran belajar. Yang kedua, penilaian dilakukan secara dikotomi, artinya bobot yang diberikan sebagai penghargaan kepada peserta didik untuk setiap soal yang dikerjakannya harus ekstrem mendekati atau ekstrem menjauhi bobot soal yang ditetapkan. Seseorang dalam mengambil keputusan harus didasari pada suatu acuan yang jelas. Tanpa adanya acuan yang jelas, suatu keputusan akan berubah sifat menjadi kebijaksanaan yang tidak selalu bijaksana. Ada 2 acuan penilaian dalam pengambilan keputusan, yaitu ada penilaian acuan patokan yang disingkat PAP dan penilaian acuan norma yang disingkat PAN. Pengambilan keputusan mengacu pada nilai baku yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya ujian. Nilai baku ini merupakan kriteria kelulusan. Adanya nilai baku sebagai standar kelulusan yang ditentukan terlebih dahulu memungkinkan mutu pendidikan dapat dipertahankan. Hanya nilai peserta didik yang menyamai atau melampaui nilai baku itu dapat lulus. Peserta didik tidak usah berspekulasi sebab nilai baku telah ada, merupakan standar mutu yang ditetapkan dan tidak dapat ditawar lagi. Analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Dalam penilaian hasil belajar, tes diharapkan dapat menggambarkan contoh perilaku dan menghasilkan nilai yang objektif serta akurat. Tes hendaknya disusun sesuai dengan prinsip dan prosedur penyusunan tes. Setelah digunakan, perlu diketahui apakah tes tersebut berkualitas baik atau kurang baik. Untuk mengetahui tes yang digunakan termasuk baik atau kurang baik, maka perlu dilakukan analisis kualitas tes. Selanjutnya, beberapa konsep yang berkaitan dengan evaluasi. Yang pertama ada validitas instrumen. Hakikat validitas adalah berhubungan dengan sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang dianggap orang seharusnya diukur oleh alat tersebut. Jenis validitas ada 4 macam. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi atau content validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validity isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan karena materi diajarkan tertera dalam kurikulum. Maka validitas isi ini sering juga disebut sebagai validitas kurikuler.
Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan pendidik dan perubahan-perubahan psikologi apa saja yang timbul pada diri peserta didik setelah mengalami proses pembelajaran tertentu. Yang kedua ada validitas konstruksi atau construct validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun teks tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Seperti halnya validitas isi, validitas konstruksi dapat diketahui dengan cara memerinci dan memasangkan setiap butir soal dengan setiap aspek dalam TIK. Pengerjaannya dilakukan berdasarkan logika, bukan pengalaman. Yang ketiga ada validitas kongruen atau concurrent validity. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Yang keempat, validitas prediksi atau predictive validity. Memprediksi artinya meramal, dan meramal selalu mengenai hal yang akan datang. Jadi sekarang belum terjadi, sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Titik calon yang tersaring berdasarkan hasil tes diharapkan mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan mengikuti kuliah. Fungsi validitas instrumen adalah untuk menentukan kesahihan instrumen sehingga jika instrumen tersebut digunakan untuk mengumpulkan data atau digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang, tidak diragukan lagi hasil yang diperoleh dari instrumen tersebut. Adapun kegunaannya untuk menyeleksi item-item mana yang telah disusun perlu direvisi atau dibuang. Di samping itu, dapat diketahui kualitas instrumen yang digunakan sebagai pengumpul data. Selanjutnya ada reliabilitas instrumen. Hakikat reliabilitas instrumen berhubungan dengan masalah kepercayaan. Maksudnya, suatu instrumen dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika dapat memberikan hasil yang tetap. Pengertian reliabilitas instrumen juga berhubungan dengan masalah ketetapan hasil instrumen, atau seandainya hasil berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Selanjutnya yaitu fungsi reliabilitas. Ada 4 fungsi reliabilitas yang dapat dikemukakan, yakni yang pertama, reliabilitas instrumen sebagian merupakan fungsi dari panjangnya instrumen itu. Semakin panjang sebuah tes akan semakin besar pula reliabilitasnya. Semakin panjang itu artinya semakin banyak soal yang dimasukkan ke dalam tes, semakin representatif pula lah seharusnya ia mencerminkan skor sejati orang-orang yang mengerjakan tes tersebut. Yang kedua, reliabilitas bagian merupakan fungsi dari heterogenitas kelompok. Koefisien reliabilitas bertambah tinggi seiring dengan bertambah besarnya penyebaran subjek yang mengerjakan tes tersebut. Yang ketiga, reliabilitas suatu tes sebagian merupakan fungsi dari kemampuan individu yang mengerjakan tes tersebut. Suatu instrumen mungkin reliabel pada suatu tingkat kemampuan, tetapi mungkin tidak reliabel untuk tingkat yang lain. Pertanyaan-pertanyaan dalam suatu tes mungkin terlalu sulit dan di luar tingkat kemampuan mereka yang mengerjakan, atau sebaliknya, pertanyaan-pertanyaannya itu mungkin terlalu mudah bagi sebagian besar. Yang keempat, reliabilitas untuk sebagian. Jika dalam penelitian adalah fungsi dari sifat variabel yang sedang diukur, beberapa variabel yang menjadi sasaran penelitian ada yang memberikan ukuran-ukuran konsisten lebih sering jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar dan saya juga masih belum terlalu menguasai materi ini, dan ini untuk belajar bersama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.